Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali dengan pembelajaran Quran Hadis. Dalam pembelajaran kali ini kita akan memasuki bab kedua. Silahkan anak-anak bisa dilihat bukunya pada halaman 16 ya, pada halaman 16 itu adalah bab 2 ya. Sebelum Bu Ama masuk pada bab menjelaskan bab 2, terlebih dahulu Ibu sampaikan bahwa kemarin kita sudah pembelajaran bab 1, yaitu tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, di mana Al-Quran dan hadis itu adalah dua hal yang sangat penting yang harus kita pegang sampai kita meninggal dunia. Di antara fungsinya yaitu sebagai petunjuk bagi diri kita sebagai umat Islam. Di antara petunjuk-petunjuk itu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sudah kalian pelajari dari petunjuk itu, kemudian dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hadis itu tidak dapat berdiri sendiri, sehingga fungsi hadis adalah menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi fungsi hadis terhadap Al-Quran. Setelah pembelajaran selesai, kalian sudah melaksanakan ulangan harian ke-1. Jadi apabila anak-anak belum melaksanakan ulangan harian 1, mohon bisa segera melaksanakannya. Oke anak-anak, kita lanjutkan bab 2 ya. Bab 2 tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana yang pertama yaitu kita sebelum pembahasan lebih jauh, kita harus mengetahui apa artinya kekuasaan Allah. Halaman 12. Apa kekuasaan Allah itu? Ya, kekuasaan Allah yaitu berasal dari kata sifat kudrat, kudrahnya Allah, atau artinya adalah berkuasa, di mana Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu, apapun itu. Jadi Allah itu berkuasa. Setiap apa yang terjadi dalam diri manusia itu sudah menjadi kehendak dari Allah. Paham ya anak-anak ya? Untuk yang kedua, untuk selanjutnya, apa buktinya kok Allah itu maha kuasa? Di antaranya 1, penciptaan langit. Langit itu diciptakan oleh Allah. Tidak ada manusia atau makhluk apapun yang bisa menciptakan langit selain Allah. Yang kedua, Allah itu mampu menahan benda-benda langit jatuh ke bumi. Bayangkan saja, jika benda-benda yang ada di langit, matahari, bulan, bintang, itu tidak ditahan oleh Allah, berjatuhan, kita bisa terbakar, bisa hancur bumi ini. Maka ini Allah luar biasa. Yang ketiga, Allah berkuasa menurunkan hujan.
hujan itu bukan sesuatu yang asal air diturunkan saja. Allah menurunkan hujan tadi ya, kita lanjutkan menurunkan hujan. Itu terkadang kita melihat hujan, misalnya di Telogosari hujan, belum tentu di Ngalian hujan dan sebagainya. Itu adalah menunjukkan kekuasaan Allah yang luar biasa. Beda tempat bisa beda, tidak sama, tidak seluruh dunia, seluruh bumi itu hujan, tidak. Jangankan seluruh bumi, ya, satu tempat, satu kecamatan, satu desa kadang beda, satu RT saja terkadang sebelah sini hujan, sebelah sana tidak hujan. Selanjutnya yang keempat, keberadaan langit, matahari, bulan, bintang, awan, semuanya menunjukkan kekuasaan Allah. Yang kelima, penciptaan bumi. Allah sudah menyiapkan bumi sebelum Nabi Adam diturunkan dari surga. Itu Allah sudah menyiapkan bumi. Sebegitu sempurnanya bumi. Semua tanaman bisa tumbuh di bumi. Itu adalah kekuasaan Allah. Yang kedua apa? Rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Ya. Rahmat Allah, silakan dibuka halaman 19. Dibuka halaman 19. Rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Yaitu kelembutan, kasih sayang dari Allah. Betapa Allah sayang terhadap kita sebagai manusia. Bentuknya apa saja diantaranya? Yaitu adanya iman, Islam dalam diri kita. Kita itu harus bersyukur sekali. Kita dilahirkan dalam keadaan iman kepada Allah, dalam keadaan Islam. Banyak diantara manusia tidak diberikan iman dan Islam. Tentunya kalian sudah tahu apa ganjaran orang yang tidak beriman dan Islam. Allah tidak akan menerima agama selain agama Islam. Kita harus bersyukur itu. Yang kedua, sehat lahir dan batin. Alhamdulillah kita sehat, walaupun ya, akhir-akhir ini, beberapa bulan ini kita diuji oleh Allah dengan adanya ya corona. Tapi tidak masalah. Itu hanya ujian sedikit saja dari Allah. Bukan berarti kita harus nekat. Sudah tahu caranya menghindari, ya kita menghindari, pakai masker, ya, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Ya kita harus melaksanakan itu. Kalau seandainya kita sudah melaksanakan itu kok masih terkena, ya anggap saja yaitu memang takdir dari Allah, bentuk kasih sayang Allah. Agar kita sadar bahwa semua yang terjadi dalam diri kita semuanya adalah takdir dari Allah. Yang ketiga, rasa aman. Kita juga termasuk itu adalah kasih sayang dari Allah. Kita masih diberikan keamanan. Coba bayangkan yang ada di Irak, Iran tahun 2020 masih banyak adanya peperangan dan sebagainya. Mereka tidak aman, mau keluar takut, mau sholat takut. Kita tidak, semuanya aman. Dari keterangan tadi Bu Alma tentang kekuasaan Allah, kasih sayang Allah, itu adalah menunjukkan bahwa kita harus lebih beriman kepada. Oke, untuk bab 2 nanti yang akan diterangkan yaitu tentang Quran surat Al-Syams ayat 1 sampai 10 dan surat Ali Imran. Ya. Silakan kalian bisa lihat itu ada surat Al-Syams, ya. Al-Syams ayat 1 sampai 10 itu halaman 20. Kemudian ada surat Ali Imran, ya, Ali Imran ayat 190. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Quran surat Al-Syams ayat 1 sampai dengan 10. Tugasnya sebelum kita pembahasan minggu depan,
silakan kalian ringat, silakan sebelum pembahasan minggu depan tulis Quran surat Al-Syams ayat 1 sampai 10 beserta artinya. Ulang, tugasnya di buku tugas menulis Quran surat Al-Syams ayat 1 sampai dengan 10 beserta artinya. Dari Bu Alma cukup sekian. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.